Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Semangat banget. Ya, semangat banget hari terakhir. Gimana nih teman-teman yang di sini udah pada kerjain homework-nya? Udah submit maksudnya? Oke, udah. Mmm, oke, berarti aku langsung mulai aja. Jadi hari ini sebetulnya pengerjaan final project bareng-bareng. Cuman sebelum itu aku ada sedikit materi untuk yang perlu disampaikan. Nah, ini dia PPT-nya. Jadi hari ini ada materi sedikit. Jadi aku pengen kasih tips untuk copywriting khususnya dengan tujuan untuk memaksimalkan penjualan. Karena ini ada yang request gitu. Jadi aku pengen sampein untuk bonus tips yang ini. Terus habis itu nanti kita ada pembahasan PR sama baru kita mulai si final project-nya. Nah, cuman final project ini sebenarnya karena waktu terbatas, jadi nggak harus selesai di dalam sesi Zoom sekarang ini. Jadi teman-teman juga bisa kalau belum selesai itu bisa dikerjain di luar dari Zoom. Kayak praktis yang waktu pertemuan kedua kayak gitu. Nah, nanti aku jelasin lebih lanjutnya. Jadi sekarang aku mulai untuk sampein sedikit materi dulu. Nah, jadi aku bagiin 4 tips untuk meningkatkan penjualan melalui copywriting. Di sini aku cantumin menggunakan teknik storytelling. Nah, maksudnya adalah kita bisa bikin konten yang kita tuh cerita sama audiens kita. Jadi biasanya mungkin sering lihat ya kayak kita udah baca panjang-panjang ternyata ujungnya dia tuh mau promosiin produk atau jasanya dia kayak gitu. Dan biasanya itu kayak dapat reaksi audiens misalkan ini S3 marketing banget nih kontennya. Nah, kita bisa pakai teknik yang kayak gitu karena teknik ini tuh lebih ngena gitu ya di audiens dibandingkan kalau kita langsung uh, promosiin secara hard selling atau kayak promosinya secara langsung gitu ke audiens. Jadi kalau kayak hard selling gitu biasanya sih kurang dapat engagement dan cenderung audiens tuh bosan. Jadi udah ketebak misalnya kayak ini ujung-ujungnya mau promosi doang kayak gitu. Jadi udah langsung di-skip duluan kontennya biasanya. Nah, tapi kalau kita menggunakan teknik storytelling ini, kita tuh bisa cerita, walaupun ceritanya misalkan ngarang gitu, itu juga audiens tuh pasti akan kayak uh, mendapat kepercayaan dari audiens gitu, dan itu juga narik narik perhatian audiens. Nah, kita tuh bisa cerita berdasarkan misalnya pengalaman pribadi kita atau misalnya kayak cerita tentang orang-orang di sekitar kita. Selagi itu masih berkaitan dengan produk yang lagi kita pasarin kayak gitu. Nah, yang kedua berikan manfaat bukan fitur. Jadi bedanya adalah kalau fitur mungkin kayak audiens tuh masih apa ya meraba-raba gitu. Ini maksudnya apaan sih yang dijual gitu dari produk atau jasanya. Tapi kalau manfaat itu kan secara nggak langsung juga menyentuh si audiens ya. Jadi kayak ini manfaatnya apa nih buat saya kayak gitu produknya. Kalau misalkan kita langsung ngasih sodorin manfaat gitu ya, jadi mereka secara nggak langsung kayak merasa, oh ini produknya cocok kali ya buat saya kayak gitu. Jadi secara nggak langsung itu akan apa ya, bikin audiens mikir untuk, oh ini ternyata bermanfaat gitu untuk saya. Nah contohnya misalkan kayak kita jual produk susu gitu, fiturnya misalkan mengandung kolagen. Nah, mungkin nggak semua orang gitu tahu kolagen itu apa gitu secara secara definisinya misalnya. Nah, tapi manfaatnya kita ganti, kita kita ubah gitu bahasanya. Jadi susu rasa stroberi ini mengandung kolagen gitu kan tadinya fiturnya misalnya. Nah, manfaatnya misalnya diganti susu stroberi ini ternyata untuk menghaluskan kulit kayak gitu. Jadi ini cocok nih misalnya untuk kamu yang misalkan lagi ya misalnya ada permasalahan kulit kayak gitu atau
eee, membutuhkan misalnya kayak kulit yang halus kayak gitu. Nah, itu jadi kayak langsung tertuju gitu, manfaat dari produk yang kita jual tuh apa. Karena itu secara nggak langsung, bikin mikir audiens untuk kayak, "Oh ini ternyata bermanfaat ya untuk saya," gitu. Nah, yang ketiga kita bisa gunain data atau statistik. Jadi, ini juga bukan asal-asalan ngutip data atau statistik dari yang kita dapat gitu. Selain riset, ini juga, berguna untuk ngedapetin kepercayaan audiens gitu. Jadi, kayak audiens percaya gitu, ternyata, produk ini juga berdasarkan riset, berdasarkan, ada data, validnya gitu ya. Jadi kayak kita bisa lebih percaya sama produk yang pengen kita beli gitu, dari sisi audiensnya bakal mikir kayak gitu. Nah, yang keempat, berikan pertanyaan dengan jawaban. Nah, mungkin seperti yang kayak aku singgung di kelas sebelumnya, jadi kalau bikin konten itu memang harus, bisa menjawab pertanyaan audiens. Jadi, apa judul yang kita tawarin itu harus bisa menjawab kebutuhan audiens. Nah, kita juga bisa mulai dengan, kayak pertanyaan, misalkan, kayak, misalnya kayak, "Anda susah tidur kah?" Atau, "Kulit Anda lagi ada masalah jerawat," kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa nanya, tapi sekaligus menawarkan solusinya, dan solusinya adalah, eee, jawabannya itu adalah produk kita gitu. Jadi kayak kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang bikin mereka, mikir, seolah-olah kayak kita tuh ngerti gitu permasalahan yang lagi mereka hadapin, dan kita menawarkan apa yang, jadi jawabannya. Nah, kayak gitu teman-teman kalau, 4 tips ini. Ini sebenarnya, singkat banget sih memang, karena, waktunya dipakai untuk pembahasan PR sama final project. Nah, kira-kira dari 4 tips itu ada yang mau tanya dulu sebelum, kita ngebahas tentang PR yang kemarin yang bikin content plan dan content pillar? Kalau nggak ada yang mau nanya, nggak apa-apa juga, jadi bisa langsung waktunya untuk membahas PR kita. Oke, kalau belum ada nggak apa-apa, kalau misalkan nanti di tengah-tengah mau tanya juga nggak apa-apa. Oke, berarti, lanjut ke pembahasan PR. Nah, teman-teman yang, sudah submit, eee, kira-kira ada nggak yang mau sharing ke aku dan teman lainnya, selama bikin content plan ataupun content pillar-nya itu sendiri, itu ada kesusahan apa? Dan, maksudnya kesusahan itu, apakah menghambat atau, gimana gitu maksudnya kayak cara kalian ngatasinnya? Sampai akhirnya udah submit. Ada yang mau sharing? Kalau misalkan, eee, apa namanya, yang mau sharing tapi juga kayak mau share screen juga gitu ya, misalnya mau tunjukin hasil ininya, hasil content plan-nya nggak apa-apa, nanti aku, iniin, aku atur untuk kalian bisa share screen kalau mau. Submit-nya di website, tapi di bagian sesi 5 itu kan ada pilihan homework sama final project. Nah, itu yang di homework ada kayak tabel, terus nanti di copy paste aja linknya, terus habis itu di-submit. Teman-teman yang lain ada kendala juga nggak waktu submit-nya? Ayo dari, ini 8 orang ya, tapi nggak termasuk aku, 7 orang yang ada di sini, ada yang udah submit dan mau sharing gimana, kemarin pengalaman bikin content plan-nya? Aku nggak tahu sih apakah itu, kalian baru pertama kali atau sebelumnya udah pernah bikin, misalkan kalian ada yang udah kerja atau, ada yang udah paham tentang content plan dan jadi kayak udah ahli gitu bikinnya.
Kebetulan aku baru cek beberapa sih, belum semuanya karena tadi pagi juga ada yang baru submit juga kan. Nggak ada yang berani nih. Kalau aku tunjuk gimana? Aku tunjuk salah satu gitu, ada yang mau sharing? Oke, kata Vina sebelumnya udah pernah bikin tapi belum sedetail sekarang. Yang pengalaman kamu bikin itu kayak gimana content plan-nya? Maksudnya apakah beda dari yang aku sempet share atau gimana? Oke, belum ada jawaban dari Vina. Kalau gitu berarti aku tunjuk satu orang untuk share tentang gimana bikin konten plan kemarin ya selama kerjain PR-nya. Aku pilih Helmi deh. Helmi mau sharing nggak tentang homework-nya yang kamu udah kerjain? Masuk Kak suara sini. Masuk, masuk. Boleh Kak. Ini berarti atau share screen atau gimana Kak? Boleh kalau misalkan kamu mau jelasinnya secara share screen, ininya aku stop dulu, nanti gantian kamu yang share screen. Gimana? Kira-kira perlu share screen atau nggak apa-apa, on mic aja? Tapi ini berarti kayak kesulitan atau tentang konten plan yang dibuatnya gitu. Mungkin kayak kamu bisa cerita mulai dari ini tuh pengalaman pertama kamu atau sebelumnya udah pernah. Terus habis itu mungkin selama buat kamu ada kesulitan nggak? Kalau misalkan ada, misalkan gimana cara kamu ngatasin kesulitannya kemarin sampai akhirnya udah submit PR-nya kayak gitu. Nggak, sepertinya share screen juga nggak apa-apa Kak. Oke, oke. Bentar ya. Nah, coba deh kamu sekarang share screen. Kayaknya sih udah bisa sih harusnya. Sudah terlihat Kak. Belum, masih ini, masih loading. Di aku belum muncul. Ini udah. Jadi kalau saya itu dulu pernah ikut kebetulan kayak ikut volunteer gitu ke bagian kayak sosial media handler. Nah tapi sama buat konten plannya itu udah disediain dari sananya, jadi kayak tinggal isi-isi mau bikin topik apa Oke. sama gitu. Dan kalau buat tugas yang kemarin saya buatnya contoh buat 1 minggu awal Mei untuk misalkan yang bergerak di bidang edukasi. Untuk konten plannya sendiri saya buatnya ada seperti buat event, self development, tips and trick, lesson, games, dan quotes. Untuk contohnya misal yang tips and trick ini seperti topiknya UTBK Hack, di mana Angelnya itu menjelaskan tips and trick bagaimana membagi waktu belajar semua materi UTBK. Sedangkan untuk event sendiri itu contohnya seperti nanti tanggal 2 Mei ada Idul Fitri, jadi seperti membuat ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan untuk contoh konten pilar games seperti games yang menebak
pahlawan Indonesia, di mana nanti diberikan deskripsi seperti yang mendeskripsikan pahlawan tersebut. Nah, nanti audiensnya disuruh menebak siapakah nama pahlawan itu. Kemudian untuk yang konten pilar lessonnya itu topiknya seperti penjelasan mengenai materi perbedaan who dan whom. Untuk self developmentnya topiknya self EKG. Angelnya mengenali EKG sebagai acuan pengembangan diri. Sedangkan untuk yang konten pilar coachnya, contoh seperti ambil topik yang lagi tren sekarang kan banyak yang nonton K-drama. Jadi memberikan coach dari drama Korea yang sedang tren. Contohnya K-drama 21. Untuk yang satunya lagi kembali ke topik atau pilar tips and trick. Untuk topiknya sendiri memilih jurusan kuliah berdasarkan minat dan Angelnya memberikan poin-poin tips dan trik dan sedikit penjelasan cara memilih jurusan kuliah berdasarkan dengan minat siswa. Oke, ada lagi yang mau kamu share ke teman-teman? Udah cukup sih. Kalau yang pernah kamu buat itu, yang volunteer, itu memungkinkan nggak di-share juga kayak gimana tabel konten plan-nya? Sebentar, saya cari linknya dulu. Kalau misalkan apa namanya, misalnya itu volunteer udah lama dan nggak ketemu nggak apa-apa gitu. Cuman maksudnya aku pengen tahu kayak dalam bentukan konten plan-nya kayak gimana gitu. Cuman kalau yang bisa aku kasih feedback, maksudnya kayak kamu udah paham gitu untuk ngisi si konten pilarnya, jadi tahu gitu, maksudnya searah antara si konten pilar sama topik yang mau dibahas itu kamu udah paham. Dan angle topik, ya topik dan angle-nya ini maksudnya kamu bahas dari sisi yang beda yang nggak pada umumnya gitu. Nah tapi kalau misalkan kayak ucapan, terus habis itu games gitu-gitu itu kalau misalkan emang perlu ya memang harus diselipin kayak gitu. Cuman secara keseluruhan menurut aku udah oke sih dan kamu udah paham gitu untuk penempatan masing-masing elemennya kayak gitu. Paling dari aku itu sih, cuman mungkin tabelnya kamu bisa kreasiin lagi kayak gitu. Nggak harus, ini kan yang kemarin aku contoh dari aku, nah itu nggak harus yang sama persis kayak gini juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan mau coba-coba untuk nantinya gitu ya, di luar dari kelas ini. Oke, paling itu sih. Yang volunteer saya dulu itu nggak sampai sedetail ini sih Kak, cuma Mm-mm. buat tanggal aja sama kontennya gitu. Jadi nggak ada juga untuk yang kolom kontennya itu sendiri pun nggak ada topik dan angelnya, jadi cuma ngisi mau bikin konten apa, misal ucapan hari raya, jadi cuma ditulis gitu aja. Jadi untuk topik dan angelnya sendiri pun yang nanti kita sendiri yang pas buat desainnya itu Oh, bentukin sendiri. oke, I see. Iya, jadi seperti yang aku singgung gitu ya kemarin kalau kegunaan si content plan ini supaya kita sama si tim desainer itu bisa bekerja dalam satu satu file yang sama gitu. Jadi biar kalau bikin konten brief lagi itu kan biasanya entah pakai Google Docs atau aplikasi lainnya itu biasanya kayak di luar lagi dan jadi kita harus banyak file gitu megang banyak file atau download. Nah, sementara kalau di sini kita bisa langsung cantumin linknya kayak gitu kalau misalkan kita mau buat content plan kayak gitu. Oke, teman-teman ada satu orang lagi yang berkenan untuk sharing selain Helmi. Ada lagi kah sebelum masuk ke final project? Sebenarnya waktunya ini lebih dari sejam sih, jadi masih cukup. Kalau misalkan ada yang mau sharing lagi satu orang. Jadi aku biar tahu nih, maksudnya selama belajar sama aku, teman-teman udah sepaham apa gitu, khususnya untuk tentang content plan. Diam semua ini, nggak ada yang mau. Aku tunjuk lagi kah atau gimana?
Vina mau sharing nggak sama teman-teman? Orangnya live lagi. Kalau Azhar mau share, Boleh, Kak. butuh share screen atau mau langsung cerita aja on mic? Share screen boleh. Oke. Ini udah bisa, nggak apa-apa, kamu langsung share screen aja. Ada, Kak. Iya, ya. Gimana, Azhar? Oke, udah share screen. Oke, udah kelihatan. Udah ada share screen-nya, Teh? Iya, udah kelihatan kok. Oke, ya, jadi ini itu aku mohon maaf nge-share screen di handphone jadi agak ribet. Iya, nggak apa-apa. Ini aku baru buat barusan, Teh. Jadi agak ngedadak juga. Nah, ini apa? Aku buatnya nggak jauh beda sih dari contoh Teteh. Mm-mm. Nah, ini aku pakai platform Instagram. Mm. Konten pilarnya yang ini itu self dev, karir sama creativity. Terus paling untuk di hari Senin topiknya tentang percaya diri. Aku ngambil angelnya tips meningkatkan rasa percaya diri. Terus di karir ada topik remote working. Aku ambil angelnya 5 jenis pekerjaan remote working. Terus di creativity ada topiknya membuat konten. Itu angelnya ngambil tools-tools yang diperlukan untuk buat konten. Terus ada di berikutnya topik mencintai diri sendiri. Angelnya melihat tentang manfaat mencintai diri sendiri. Lalu ada di topiknya membuat CV, angelnya cara membuat CV yang auto diterima. Paling untuk semuanya aku buat simple sih Teh, karena tadi kan agak buru-buru juga.
Mhm. Tapi ini mungkin ya aku ngebuat ini baru ngebuat konten pilar ini baru pertama kali untuk sedetail ini gitu. Mhm. Dan biasanya juga kan aku suka buat konten gitu, tapi masih hobi gitu. Masih Mhm. hobi, jadi ketika masih ikutin yang Agile konten kalau nggak salah, di yang Mhm. trending gitu teh. Iya. Trending buat langsung bikin Mmm. gitu. Tapi kadang juga ada ikutin niche konten aku gitu. Jadi Mmm. dadakan sih teh, aku sering buat dadakan. Jadi kalau misal sekarang nggak dapat waktunya, nggak buat gitu. Tapi dengan adanya ini gitu, jadi lebih paham sih hari ini mau buat konten ini. Ini gini gitu. Tapi masih Oke sederhana, oke. bisa kelihatan sederhana banget gitu. Gimana menurut Teteh? Menurut aku, iya sih jadi lebih terstruktur ya, lebih tertata gitu konten yang kamu pengen. Karena walaupun dadakan dan, mungkin mengandalkan topik yang lagi trending, menurut aku itu juga yang, apa ya, nggak selalu, engagement yang baik kayak gitu. Jadi, juga butuh nih kayak yang aku bilang seperti konten, interaktif lainnya, aku kurang tahu sih kamu, ngebahas tentang apa, bisnis atau usaha kamu, mungkin kayak bisa selain pengenalan, produk ataupun jasa, itu kita juga yang seperti aku bilang, itu bisa kita, selipin, games ataupun kuis yang, kesannya tuh menarik dan bisa bikin, audiens kita tuh jadi, jawab gitu, mau tanya jawab sama kita, kayak gitu. Jadi, eee, tapi sebenarnya nggak apa-apa sih ngikutin trending itu, selagi memang masih nyambung dengan, industri ataupun, apa ya, branding kita, itu juga maksudnya masih nggak apa-apa gitu untuk dibahas, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu sebagai pemula gitu ya, ibaratnya baru baru kenal yang namanya content plan dan content pillar itu gimana, kamu udah paham gimana cara nyusunnya dari, apa yang udah aku jelasin kemarin, kayak gitu. Jadi sih kurang lebih, mungkin kayak jam terbang aja untuk, bikin yang misalkan lebih rapih atau gimana, tapi ini kan karena memang waktu waktu pelatihan memang terbatas ya, jadi di luar dari ini, selagi kamu udah punya ilmunya sih kamu bisa terapin dan, apa ya, bisa bikin lebih baik lagi kayak gitu. Oh ya Teh, mau nanya, itu kan kalau yang tadi sebelumnya Helmi ya, Kang Helmi kan Mhm. buat konten pilarnya lebih detail ya. Kayak tadi ada games, ada yang lain-lain gitu. Ini kan Mhm. kalau aku konten pilarnya lebih umum ya Teh. Itu kalau Mhm. konten pilar itu apa bisa dipecah lagi dari self development bagian apa-apanya, atau Mmm, emang gimana? kalau menurut aku bisa sih, jadi dibikin lebih detail lagi gitu. Tapi, tapi kalau misalkan judul konten pilarnya udah self development, kamu misalnya mau nempatin self development gitu ya, itu berarti mungkin masuknya ke topik atau angle gitu, ke si yang, apa ya, hal spesifiknya. Tapi kalau misalnya konten pilarnya self development-nya misalnya nih, rasa percaya diri. Itu menurut aku bisa-bisa aja, tapi jadi nggak bahas tentang seputar, rasa percaya diri doang gitu. Tapi kan kalau konten pilarnya nyebutnya self development, kan banyak yang bisa kita explore, yang termasuk dengan si, topik gedenya si self development ini gitu. Jadi lebih banyak gitu. Jadi memang, apa ya, tergantung sama ini sih, industri atau brand-nya kita kayak gitu, itu tentang apa. Yang paling penting pastinya adalah produk atau jasanya ya yang kita pengen kenalin ke audiens gitu. Nah, kalau self development dan mungkin lain-lain kayak itu kan sekedar, sifatnya informasi atau edukasi doang gitu. Nah itu, memang kayak nggak terlalu yang utama, tapi itu juga perlu untuk, kasih tahu tentang, selagi itu juga masih nyambung gitu sama produk atau jasa yang kita punya, kayak gitu. Oh iya Teh, makasih Teh. Ya ini juga aku buat buat dengan pengetahuan aja sih yang pernah dilakuin, belum Mmm. ngejerumus ke project yang aku sekarang gitu. Jadi masih Mmm. random gitu. Iya, nggak apa-apa sih, maksudnya ini juga menurut aku udah oke untuk, kamu sebagai pemula gitu kan yang tadi kamu bilang. Jadinya, Iya iya, makasih Teh. ya jadinya kamu bisa ini sih nerapin untuk,
nanti setelah kelas, kamu kan bilang kamu sering konten gitu, jadi kamu bisa nih bikin konten plan untuk diri kamu sendiri gitu, untuk lebih tertata gitu konten-konten yang mau kamu ituin. Jadinya kayak kamu mungkin apa ya, nggak perlu pusing untuk nyari hari ini misalnya mau ngontenin apa gitu. Kayak gitu sih. Iya Teh, makasih Teh. Iya, sama-sama. Di close aja Teh share screen-nya. Iya, boleh. Nah, oke, teman-teman, makasih sebelumnya untuk tadi yang pertama aku lupa. Oh, Helmi sama Azhar tadi udah sharing tentang PR-nya kayak gitu. Nah, yang teman-teman yang lain, makasih juga udah submit-nya tepat waktu sebelum jam 9 karena kita udah mau mulai final project untuk hari ini. Ini teman-teman ada yang juga baru join ya. Jadi aku ingetin lagi, untuk final project ini memang dikerjakannya hari ini. Tapi nggak harus selesai di dalam sesi Zoom ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa ngelanjutin setelah Zoom gitu. Cuman mungkin biar lebih enak karena maksudnya mumpung ada waktu dan akunya bisa Zoom di sini, mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya, jadinya lebih gampang gitu ya ngerjainnya. Nah, oke, berarti masuk ke pembahasan final project-nya. Nah, brief-nya atau instruksi yang dari aku adalah, jadi kan sebelumnya teman-teman udah bikin tadi tuh content pillar dan content plan untuk homework-nya gitu ya. Nah, jadi aku minta kemarin kan untuk 1 minggu atau 7 topik gitu kan ya. Nah, ini aku minta dari content plan yang teman-teman udah buat, itu teman-teman bikin satu konten beneran ya, tapi dalam arti sorry, tapi dalam arti bukan dibikin ada desainnya, yang penting kayak draft-nya dulu aja. Draft-nya itu kayak gimana, seperti yang kalau teman-teman kemarin kerjain praktis. Jadi ada topik atau angle-nya itu kan udah ya, kemarin di content plan teman-teman sendiri udah ada. Habis itu tentuin objektifnya, yang kayak kemarin. Jadi habis objektif, habis itu baru ada judulnya ya, yang pasti title atau headline. Terus ada paragraf pembukanya. Habis itu teman-teman, ini kan khusus di Instagram ya. Aku langsung bilang khusus di Instagram aja. Jadi bentuknya bebas, mau single post atau cuma satu slide selagi itu memungkinkan ya. Atau bisa juga carousel dengan manfaatin 10 slide. Yang pasti 10 slide-nya itu yang awal udah dipakai untuk headline dan yang akhir untuk call to action atau ada kesimpulan gitu misalnya. Nah, itu teman-teman bebas dalam 10 slide itu mau ngegunain berapa slide gitu ya. Karena kan di Instagram 10 slide maksimal dan jangan lupa caption-nya. Jadi teman-teman bikin si final project ini di Google Docs, Google Dokumen. Nah, nanti link Google Dokumennya itu dimasukin ke tabel yang tadi, tabel yang si content plan. Jadi biar nanti aku ngecek langsung dari situ. Nah, untuk submit final project-nya itu nantinya akan cantumin 2 link, yaitu link si content plan. Jadi dicantumin ulang link content plan yang kemarin sama link Google Dokumennya yang kalian bikin tentang draft ininya ya, tentang draft kontennya kayak gitu. Nah, gimana teman-teman? Ada yang mau tanya dulu sebelum mulai bikin? Iya, betul. Iya, jadi kayak draft-nya aja. Jadi nggak perlu teman-teman bikin desainnya gitu. Kayak misalkan kemarin ya waktu praktis kan ada topiknya apa, angle-nya apa gitu, objektifnya apa. Nah, cuman kan waktu di praktis kemarin itu cuman teman-teman bikinnya secara apa ya, outline kasarannya gitu ya. Nah, kalau sekarang teman-teman lebih detailin lagi. Caranya misalkan kalian tulis nih slide 1 headline, headline-nya apa. Jadi bukan cuman slide 1 headline doang, headline-nya apa. Habis itu misalnya slide 2 opening paragraph misalnya. Opening-nya misalnya kalian mau kayak gimana isiannya. Jadi benar-benar diisi gitu, tapi dalam bentuk
tulisan aja, nggak usah dibikin desain kayak gitu. Bikin brief gitu ceritanya. Jadi dari 7 topik yang kemarin udah dibuat, pilih salah satu yang sekiranya teman-teman dipahamin banget gitu. Jadi kayak kurang lebih udah paham tentang konten yang mau dibahas. Jadi pilih satu konten dan dibikin di Google Dokumen kayak gitu. Jangan lupa untuk link Google Dokumennya di open access sebagai editor untuk nanti aku cek. Kalau untuk tipe kontennya sebenarnya aku ngebebasin baik carousel ataupun single post selagi memang informasinya cukup. Kalau cukup single post juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus carousel. Jangan lupa ini juga bikin captionnya juga ya. Jadi kayak seolah-olah kita sebagai copywriter untuk kita kerja sebagai copywriter untuk perusahaan gitu. Jadi kita bikin satu konten yang mau nantinya di-post. Jadi pastikan ada caption dan hashtag-nya. Oh ada, sebentar ya, aku share dulu. Sebentar ya teman-teman. Oke, ini aku share. Ini bekas aku ikut pelatihan juga sih sebenarnya. Jadi di sini aku bikin konten carousel tentang toxic productivity gitu. Nah, ini maksud aku nih tadi, slide 1 kan untuk judul gitu. Nah, aku langsung nih tulis, berarti judul aku ini, rajin ikut kegiatan sana-sini, waspada toxic productivity, kayak gitu. Berarti langsung cantumin judulnya aja, kayak gitu. Nah, di slide 2 itu aku bikin paragraf pembukanya gitu. Nah, di sini nih aku nanya nih, apa lo termasuk orang yang gemar mengikuti banyak kegiatan dalam satu waktu, kayak gitu. Jadi aku nanya ke audiens biar audiens tetap tertarik untuk tetap baca gitu. Nah, terus di slide 3 aku ngejelasin dulu kayak definisinya toxic productivity itu apa. Jadi di sini aku ngejelasin pengertiannya. Nah, habis itu di slide yang keempat aku kayak ngasih tahu nih ciri-ciri kalau misalkan kalian ngalamin tentang toxic productivity itu seperti apa ciri-cirinya. Aku bikin per poin ciri-cirinya. Nah, habis itu di slide selanjutnya, setelah ngasih tahu pengertian, terus habis itu ciri-cirinya, habis itu di slide yang kelima ini, aku ngasih tips untuk kita bisa ngelewatin si toxic productivity itu gimana kayak gitu. Nah, di sini dibikin poin, tapi per poinnya aku ada penjelasan singkatnya. Jadi nggak terlalu panjang juga dan nggak terlalu singkat. Kayak gitu. Nah, di slide 6, di sini ada kesimpulannya dulu.
Jadi kayak kesimpulan untuk si audiens baca tuh nanti kita berharap si audiens bakal gimana. Habis itu ada call to action-nya. Di sini aku minta supaya save konten dan follow biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya gitu. Kayak gitu sih kurang lebih contohnya. Cuman contohnya aku nggak bisa ini apa namanya share ke kalian secara linknya. Jadi paling kurang lebih gambarannya begitu. Kayak dijabarin aja slide 1 apa, mau bahas tentang apa kontennya, kayak tujuan kontennya apa dulu, topik atau angle, terus tujuannya, habis itu baru kayak tadi slide 1, slide berapa, kayak gitu, itu dijabarin apa aja isi kontennya. Ada yang mau tanya lagi atau gimana? Menurut aku kayak kalian juga harus memilah informasi mana yang pengen disampaikan sih. Jadi bisa tuh kayak tadi poin aku kan banyak tapi penjelasan per poinnya dibikin singkat, padat, jelas gitu. Kalaupun lebih dari 7 slide, misalkan emang informasinya masih apa ya, mencakup penting, relevan kayak gitu, nggak apa-apa, selagi benar-benar manfaatin 10 slide-nya itu. Tapi termasuk si yang title di halaman pertama sama akhir mungkin untuk kesimpulan dan call to action-nya gitu. Jadi sekiranya 8 slide dimanfaatin untuk isi kontennya aja gitu. Kalau selagi masih nyambung, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, maksudnya kan kalau di Instagram itu ceritanya nanti kan ini mau kita kasih ke desainer gitu. Nah, nanti kan pasti dia juga butuh space untuk ilustrasi. Jadi memang tulisannya nggak perlu yang sebanyak itu yang kayak textbook banget asal dikopas gitu ya misalnya. Nah, untuk caption sama hashtag, ya di satu dokumen yang sama. Jadi setelah misalnya slide terakhir untuk tadi kesimpulan sama call to action, dibikin di halaman barunya aja di bawahnya, tapi kasih keterangan kalau ini halamannya untuk caption sama hashtag gitu. Jadi di satu dokumen yang sama aja. Ada yang mau tanya lagi? Iya benar. Jadi Google Dokumen share linknya untuk jadi editor untuk nanti aku cek. Tapi si Google Dokumennya jangan lupa untuk kalian cantumin di si ininya ya Google Spreadsheet atau yang tadi konten pen tadi yang tabel. Nah linknya itu harus dibikin hyperlink. Teman-teman paham nggak yang aku maksud hyperlink? Jadi kayak dari Google Spreadsheet-nya, dari konten pennya. Jadi nanti kalau klik udah langsung ke Google Dokumennya gitu. Jadi dibikin linknya kayak yang warna biru-biru gitu. Kalau batas pengumpulan, jadi sekarang ini sebenarnya aku kasih waktu kayak sekitar 30-40 menit gitu sekarang. Tapi kalau misalkan sekarang belum selesai, mungkin bisa kumpulin sampai batasnya weekend ini gitu. Biar bisa aku nilai sama si PR-PR yang sebelumnya. Jadi setelah aku nilai baru nanti ada proses pembuatan sertifikatnya juga jadi lebih cepat.
Kalau udah nggak ada yang mau nanya berarti udah bisa mulai buat aja. Iya boleh, nggak apa-apa, maksudnya tetap submit aja kalau misalkan udahan. Tapi maksudnya kolomnya beda ya antara si content plan sama content planner itu, maksudnya udah ada kolomnya sendiri untuk submit, dan yang final project juga ada sendiri. Jadi walaupun nanti di final project hasil akhirnya ada 2 link, aku ingetin lagi. Yang pertama link content plan-nya sama link Google Docs-nya kayak gitu. Cuman kalau untuk homework-nya cukup cantumin link Google Spreadsheet-nya aja. Boleh fokus kerjain dulu di Google dokumennya, baru nanti kalau setelah selesai mau langsung cantumin juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dibalik mau bikin file kosongan dulu, linknya terus di attach di spreadsheet, itu juga nggak apa-apa. Tapi maksudnya adalah kalau teman-teman belum selesai, jangan di submit ininya dulu ya di website Upskill-nya gitu. Jadi jangan di submit dulu keseluruhannya. Maksudnya kalau submit Google Doc di dalam Google Spreadsheet itu nggak apa-apa. Selagi projectnya maksudnya kayak lagi ongoing gitu. Tapi jangan submit keseluruhannya dulu di website karena kan itu udah kayak otomatis gak bakal bisa diubah gitu takutnya. Oke, kalau udah nggak ada yang mau nanya, bisa langsung dikerjain aja.
Teman-teman udah 10.30 gimana? Pekerjaannya ada yang udah selesai atau udah sampai mana? Sekarang lagi pengerjaannya di mana? Di carouselnya atau gimana? Oke, keren, tinggal caption. Ya udah berarti masih di bagian body. Oke. Berarti kalau gitu teman-teman bisa lanjutin di luar Zoom. Jadi aku ingetin lagi untuk nanti teman-teman juga yang nonton lewat recording. Jadi untuk final project-nya adalah membuat satu konten yang teman-teman pilih dari konten plan atau konten pilar yang udah dikerjain di homework sebelumnya. Jadi kan waktu itu aku mintanya 7 konten. Ini pilih satu konten aja untuk dijadiin konten brief di Google Dokumen. Jadi Google Dokumen ini nanti linknya di open access dan linknya ini dicantumin di Google Spreadsheet yang konten plan kalian udah buat yang bentuk tabel itu. Nah, linknya itu dibikin hyperlink supaya nanti aku lebih mudah untuk cek. Dan untuk submit di website itu nanti akan ada 2 link. Itu yang pertama link spreadsheet-nya, terus yang kedua adalah link Google Dokumennya. Nah, untuk deadline-nya ini aku tunggu sampai paling lambat weekend ini, hari Minggu. Kayak gitu. Untuk jamnya mungkin jam 23.59 aja juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, untuk kontennya sendiri bisa pilih ya, bisa carousel yang slide-nya banyak. Jadi bisa manfaatin 10 slide itu. Atau single post cukup 1 slide aja, asal informasinya memungkinkan dan masih relevan kayak gitu. Nah, yang aku nilai mungkin lebih ke isi dari kontennya itu sendiri ya. Apakah maksudnya kalian udah bisa bikin secara topik dan angle-nya itu udah cocok. Terus habis itu tujuannya juga. Dan penerapan headline, call to action, terus habis itu kontennya apakah masih yang terlalu banyak tulisan atau enggak, gimana cara bikin kalimatnya lebih singkat dan sebagainya kayak gitu. Nah, untuk yang belum submit homework-nya, kalau misalnya udah lewat dari deadline kan harusnya tadi sebelum jam 9 pagi, itu nggak apa-apa tetap di-submit aja. Cuman kalau di homework itu cukup submitnya spreadsheet aja. Sementara kalau final project yang perlu di-submit ada tadi spreadsheet dan Google Dokumennya kayak gitu. Nah, jangan lupa karena ini aku khususin untuk di Instagram kontennya, jadi jangan lupa untuk bikin caption dan hashtag-nya kayak gitu di dalam satu dokumen yang sama. Kayak gitu. Paling udah sih untuk instruksinya, untuk si final project-nya. Dari teman-teman yang join di sini ada yang masih mau tanya lagi sebelum ditutup Zoom-nya? Kalau nggak ada, oke, berarti ya oke, berarti udah selesai ya. Nanti teman-teman bisa lanjutin setelah di luar dari Zoom. Kalau misalkan ada yang mau tanya, bisa tanya di grup atau tanya lewat PC juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke.